Jadi pada kali ini saya akan mendemokan aplikasi pengenalan wajah yang telah kelompok kami buat. Jadi di sini bisa dilihat di layar sudah terlihat bahwa muka saya terdeteksi sebagai dengan nama Jerry dengan persentase kemiripan dengan data yang ada sebesar 58% atau sampai 60% seperti itu. Baik, langsung saja saya akan mendemokan bagaimana cara kerja program ini. Jadi yang pertama, pada program ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu proses perekaman wajah, ada prosesnya merekam data wajah, kemudian proses melatih wajah, dan proses mendeteksi wajah yang sedang terekam secara live seperti itu. Langsung saja kita praktekkan. Jadi untuk file rekam data wajah ada di sini, bisa dilihat. Nah, di dalam file ini sebenarnya sudah ada 2 fungsi yang berjalan secara langsung. Itu ada fungsi untuk perekaman data di sini, di fungsi di record data, dan ada fungsi latih wajah. Latih wajah ini digunakan untuk mengambil data-data pada gambar-gambar yang ada, kemudian disimpan ke dalam sebuah Excel. Di sini dilihat ada training2.xml seperti itu. Jadi data-data yang telah dibaca dari muka ini akan disimpan pada file XML yang nantinya XML-nya akan dijadikan patokan untuk mendeteksi wajah seperti itu. Jadi langsung saja kita jalankan file rekam datanya. Nah, di sini inputannya kita pakai UI Tkinter seperti itu. Nah, di sini kita sebenarnya bukan jumlah tes, ini disuruh memasukkan untuk ID ya. Jadi ini diminta untuk memasukkan ID-nya kita untuk membedakan gitu. Misalnya kita mau menginputkan berapa wajah gitu. Jadi kita di sini menginputkan ID-nya misalkan satu saja, dan dalam satu kali tes itu akan menginputkan 100 foto seperti itu. Jadi kita menggunakan 100 foto dalam sekali rekam seperti itu. Langsung saja kita coba rekamnya. Kemudian ini akan mulai rekam. Nah, seperti itu. Ketika programnya telah selesai, berarti rekaman sudah selesai dan data juga sudah di training dan masuk ke dalam file XML. Seperti bisa dilihat di sini di konsolnya dapat dilihat sebanyak 1 data wajah telah di training oleh mesin gitu ya. Nah, foto-foto tadi itu sebenarnya tersimpan dalam sebuah direktori yang di sini kita sebut namanya direktori data wajah 3. Kita lihat direktori data wajah 3 di sini. Nah, jadi tadi data ada 100 JPG gitu yang telah terbentuk setelah kita melakukan proses pengenalan data wajah seperti itu. Dan data tadi itu sudah disimpan di dalam direktori latih wajah di dalam training.xml. Nah, XML ini jika dibuka, maka kita akan bisa melihat banyak sekali nilai-nilai. Nah, seperti ini. Nah, nilai-nilai ini merupakan nilai dari gambar tadi, sebanyak 100 data disimpan di dalam sat seperti itu. Nah, ini data-data yang akan dipakai untuk merekognisi wajah kita pada nantinya seperti itu. Kemudian setelah itu, kita akan langsung melakukan deteksi wajah. Deteksi wajah ini berdasarkan pada file training tadi, yaitu langsung saja kita jalankan filenya deteksi. Oh, ini untuk program mencari mukanya ya, seperti itu. Untuk pendeteksian wajahnya ada di recognize wajah. Nah, ini bisa dilihat di sini ada di training2.xml seperti itu ya. Jadi kita memakai training2.xml dan training.xml. Sebenarnya ini untuk jadi untuk misalnya kita mau memakai 2 wajah seperti itu. Tapi sini kita pakai 1 wajah saja. Di sini ada training2.xml seperti itu. Jadi langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa muka saya terdeteksi lagi sebesar 60%, antara 59 sampai 60%, yang artinya muka saya hampir mirip dengan data yang sudah ada seperti itu. Gitu. Nah, kelemahan dari program ini dalam algoritma ini hanya mampu mendeteksi wajah pada jarak tertentu seperti itu. Kita harus berjarak pada 40 cm. Jadi ketika kita mencapai lebih dari 40 cm, maka program ini tidak dapat bekerja dengan baik. Langsung saja saya demokan. Ini saya akan coba mundur. Nah, bisa dilihat ketika kita semakin mundur, maka mukanya semakin tidak diketahui seperti itu. Di sini memang kita set programnya untuk di bawah 50%, maka kita akan wajah tidak akan diketahui seperti itu.
Artinya apa? Ketika persentase di bawah 30%, artinya muka kita itu sudah tidak mirip lagi dengan data yang ada. Seperti itu. Kalau saya semakin mundur juga, dia akan semakin kecil. Begitu juga terus mundur, maka bahkan ada di titik di mana ketika dia 0%, maka muka kita tidak dapat terlihat. Saya akan tunjukkan ketika dia 0%. Jadi seperti itu. Jadi kelemahannya sebenarnya pada LBPH ini adalah ketika jaraknya dia semakin jauh, maka muka kita tidak akan semakin tidak, algoritmanya tidak dapat mendeteksi muka kita dengan baik, seperti itu. Dan untuk UI dari aplikasi ini, sebenarnya kita sudah mendevelop UI-nya yang cukup sederhana gitu ya. Kita sudah mencoba untuk mengembangkan UI-nya. UI-nya sebenarnya sederhana seperti ini. Jadi ketika kita mengeklik rekam data, maka dia akan menjalankan file rekam data yang tadi. Kemudian kita misalnya masukkan ID-nya sama dengan 2. Dan dia akan merekam data. Seperti itu. Nah, tapi dan ketika recognize wajah, dia juga sebenarnya masih bisa berjalan dengan baik seperti itu. Program dapat berjalan dengan baik. Namun sangat disayangkan ketika program ini dijadikan file exe dengan library Python installer, PyInstaller, program tidak dapat berjalan dengan baik. Saya akan tunjukkan untuk file exe-nya. Nah, ini tadi saya sudah buat ada test.exe. Nah, seperti ini. Ntar saya tutup dulu aplikasi yang tadi. Jika error. Nah, ketika ini recognize wajah dipencet, rekam data wajah dipencet misalnya, dan kita masukkan jumlahnya 2. Nah, program menunjukkan error seperti ini, di mana Tekinter mengalami sebuah problem. Oh, ini bisa dipinggirkan. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan programnya tidak berjalan dengan. Kami juga sudah mencoba untuk mengkonvertnya ke dalam file exe yang lain lagi. Tidak hanya sebuah filenya aja, tapi juga dengan folder-folder yang diperlukan lainnya. Namun sangat disayangkan tidak bisa. Misalkan seperti ini saya masukkan 3. Jadi errornya masih tetap muncul. Walaupun kameranya berjalan seperti ini. Gitu. Jadi untuk UI-nya melalui IDE, yaitu IDE-nya PyCharm seperti itu. Ya, kita jalankan lagi, dia dapat berjalan seperti biasa. Rekam data wajah, kita masukkan ID-nya. Dan ini bisa. Kita tunggu rekaman wajahnya. Dan kita recognize wajahnya. Dan ternyata masih bisa seperti itu. Semakin dekat dia akan semakin akurat. Jadi itu untuk UI dan untuk bagaimana cara program ini dapat bekerja. Seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pencahayaan dan kualitas kamera terhadap sistem pengenalan wajah berbasis algoritma LBPH. Nah, bisa kita lihat di sini, saya buka aplikasi kamera komputer saya dan bisa dilihat bahwa terdapat banyak noise di kamera saya. Nah, jadi karena banyak noise ini, saya menyimpulkan bahwa kamera saya itu kualitasnya agak tidak baik. Nah, sekarang kan saya run aplikasi program saya. Bisa dilihat apabila algoritma ini seharusnya semakin dekat wajah ke kamera semakin baik akurasinya dan semakin cepat dalam mendeteksi. Tapi bisa dilihat di sini bahwa sering muncul tidak diketahui dan akurasinya 49 sampai 50. Nah, perlu diketahui di sini kita akan menjadi sebuah nama apabila
akurasi lebih dari 50%. Nah, ketika saya mendekat, nah akurasinya tidak bisa dengan cepat lebih dari 50%. Padahal seharusnya bisa. Itu adalah pengaruh dari kualitas kamera. Nah, ini baru bisa setelah beberapa saat deteksi, dan maksimal di komputer saya ini 54%, tidak bisa lebih. Kemudian saya akan mendemokan untuk pengaruh pencahayaan. Jadi kita lihat di sini bahwa sekarang akurasinya adalah 53% dan bergerak. Apabila saya matikan lampu saya, ya, akurasinya akan langsung turun hampir 50% lebih. Jadi dari 50% menjadi 25%. Dan berada di sekitar di area sekitar itu. Dan apabila saya nyalakan lagi, nah wajah kembali dikenali. Nah, mungkin sekian demo mengenai pengaruh cahaya dan kualitas kamera terhadap sistem pengenalan wajah milik kelompok kami. Terima kasih.